الله يدخل نياتنا في نياتهم وعملنا في أعمالهم على هذه النية وكل نية صالحة جامعة شاملة بخيرات الدنيا ونعيم الآخرة وعلى من وأسلافنا الصالحون لمثل هذه المناسبة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين. أما بعد. Ikhwan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah taala selalu tetapkan nikmat ini dalam diri kita dan kita berkumpul juga dalam keadaan masih diberikan keimanan, kekuatan iman dalam diri kita sehingga dimudahkan buat kita untuk bergerak dan datang ke tempat ini dengan tujuan dan niat-niat yang mulia. Semoga Allah taala memberikan balasan yang sebesar-besarnya dari apa yang kita niatkan di sini sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwan hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, dan begitu pula semoga Allah taala jadikan kita semua minal aidin wal faizin, betul-betul orang-orang yang kembali kepada fitrah kesucian setelah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita mengerjakan kewajiban ibadah berpuasa, dan kita percaya akan janji Allah taala sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda, man shama ramadhana wa qamahu imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Beliau bersabda, barang siapa seseorang itu ia berpuasa di bulan Ramadan dan menegakkan malamnya dengan ibadah serta ketaatan, imanan, ia berpuasa dan ia menegakkan ibadah di malam harinya karena memang beriman kepada Allah, percaya kepada Allah, melaksanakan perintah Allah karena betul-betul kita ini percaya akan Allah taala dan beriman kepadanya, serta wahtisaban, serta hanya berharap pahala semata-mata kepada Allah taala. Maka orang yang ibadahnya seperti ini, puasa dan menghidupkan malamnya seperti ini, ghufira lahu, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, ma taqaddama min dzambih, daripada yang sudah dia kerjakan. Dosa-dosa yang terdahulu yang pernah kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semuanya. Sehingga orang yang keluar dari bulan Ramadan dengan niat seperti tadi, Allah taala jadikan orang-orang tadi termasuk orang yang minal aidin, kembali kepada apa? Al-fitrah. Juga dikatakan Idul Fitri, ya, kembalinya seseorang kepada kesucian karena sudah ditebus, diampuni dosa-dosa yang dia kerjakan berkat ibadah puasanya. Nikmat yang Allah taala berikan kepada kita sungguh besar. Nah, ketika kita ini sudah mendapatkan nikmat yang besar tadi, dan kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah Subhanahu wa taala memang akan mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, maka di situ nikmat ini harus kita jaga dan harus kita lengkapi. Nikmat ini harus kita jaga dan harus kita lengkapi. Bagaimana kita jaga dan kita lengkapi? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala
menjanjikan pengampunan buat kita yang berpuasa ini atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Itu adalah satu hal atau satu pengampunan yang Allah berikan kepada kita atas dosa-dosa yang kita kerjakan. Namun dosa tadi adalah dosa antara hamba itu sendiri kepada Allah, ya. Jadi yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu dari dosa yang dikerjakan adalah dosa-dosa yang hubungannya antara hamba itu sendiri dengan Allah. Jadi hubungan vertikal antara kita sama Allah itu yang diampuni oleh Allah ta'ala. Sedangkan kita ini, hidup kita di dunia ini ada dua hubungan, hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita kepada hamba-hambanya Allah. Makanya kenapa kok kita ini keluar dari bulan Ramadan masuk bulan Syawal, setelah Allah Ta'ala ngampuni dosa kita, makanya kita ada istilah saling bermaaf-maafan, istilah halal bihalal, diambil dari kata-kata istihlal, ya, saling menghalalkan. Apa itu? Kesalahan seseorang dengan saudaranya, ya, karena memang pembahasan kita kan masih berhubungan dengan muamalah, ya, hubungan kita dengan sesama hambanya Allah. Nah itu di situ tujuannya apa? Agar supaya menjadi sempurna. Betul-betul kita ini orang yang kembali kepada kesucian. Karena apa? Pertama, dosa-dosa kita dengan Allah sudah ampuni. Kedua, pun kesalahan serta dosa-dosa kita sesama manusia sudah dihalalkan, sudah dimaafkan, alias sudah diampuni oleh orang yang kita salahi tadi. Makanya penting sekali istilah halal bihalal ini sebetulnya tidak dikhususkan di bulan Syawal saja atau setelah hari raya, tidak, karena memang eventnya saja bertepatan. Alias meminta maaf kepada saudara kita jangan nunggu setahun dulu. Kalau memang kita ini berbuat satu kesalahan, kemudian kita bertobat kepada Allah, maka tobat kita akan diterima oleh Allah bila syarat yang terakhir setelah kita meminta ampun, kita juga minta maaf kepada orang yang kita salahi tadi. Kita meminta halalnya apa yang sudah kita ambil dari hak mereka, dan kita sudah menebus atau mengganti hak mereka tadi. Di situ baru sempurna, Allah akan menerima dan mengampuni semua kekurangan kita di hadapan Allah Ta'ala kelak, dan tidak ada tuntutan lagi di hari kiamat. Makanya penting sekali kalau kita ini kebetulan karena eventnya halal bihalal, saya baru pertama kali ini ngisi, ya tidak apa-apa saya bawakan sedikit halal bihalal, ya. Karena apa? Memang harus penting sekali. Urusan sesama manusia ini beda dengan urusan kepada Allah Ta'ala. Kalau urusan kita, hubungan kita dengan Allah, maka apabila kita berbuat satu kesalahan, bahkan sebesar apapun mungkin dosa kita, ya, dalam sebuah hadis qudsi bagaimana Allah Ta'ala mengatakan, wahai hambaku, jika kalian itu menghadap kepadaku dengan membawa dosa sampai sepenuh atap langit, maka aku pun akan datang kepadamu. Bila engkau tidak menyekutukan aku dengan sesuatu, kelak aku akan datang kepadamu dengan sepenuh langit ampunanku. Ini urusan apa? Hubungan kita dengan Allah. Allah Ta'ala itu maha pemurah, maha pengasih, sayang kepada kita. Nah, beda antara hubungan kita dengan makhluk, beda antara kita dengan sesama manusia. Kalau Allah Ta'ala itu bisa permaklumkan kita, bisa harap maklum, tapi manusia tidak bisa seperti itu. Manusia tidak bisa harap maklum, itu tidak bisa. Kalau kita tidak datang minta maaf kepada mereka, minta halal daripada kekurangan kita, ya, kesalahan kita atau hak mereka yang kita ambil, maka manusia ini dia akan menuntut sampai nanti bahkan di hari kiamat akan terjadi itu penuntutan. Lah bagaimana jangan sampai hal itu terjadi? Nah, kalau di dunia ini, makanya kenapa kita kalau punya salah harus segera minta maaf. Kenapa? Kesalahan yang kita lakukan bagaimanapun juga, kalau kita datang kepada orang yang kita salahi, kemudian kita minta maaf, maka kita akan bisa mendapatkan pengampunan. Kalau yang kita lakukan itu kesalahan sifatnya harga diri,
pun kita bisa minta maaf sehingga orang tadi hingga memaafkan kesalahan kita. Kalau kesalahan yang kita lakukan berupa hubungannya dengan harta, kepemilikan, pun kita bisa menebus membayarnya dengan harta kita. Kalau kita punya utang atau kekurangan harta orang yang kita ambil, bisa kita menebusnya dengan harta kita. Enak, selesai. Tapi kalau urusan ini tidak kita selesaikan di dunia, maka urusan itu akan jadi panjang nanti di akhirat. Dan tidak ada alat yang kita gunakan untuk menebus, kecuali kita tebus dengan amal kita. Sebagaimana yang sudah kita sering dengar, bahwa 1 gram emas itu ditebus dengan puluhan rakaat salat kita yang diterima Allah Ta'ala untuk membayarnya besok. Tidak ada harta yang dipakai untuk membayar, tidak ada uang yang dipakai untuk menebus. Makanya halal bihalal itu penting. Minta maaf atas kesalahan kita kepada saudara kita di dunia ini penting. Dan itulah urusan sesama manusia itu yang bikin panjang, semakin panjangnya perhisapan dan perhitungan di hari kiamat. Dan itu yang mencegah seseorang untuk masuk surga. Dalam sebuah riwayat bahwasanya kelak di hari kiamat Allah Ta'ala itu berseru, wahai ahli nar, wahai penghuni neraka, aku Allah tidak akan mengizinkan seorang pun di antara kalian yang bisa masuk ke dalam neraka sebelum semua haknya ia terima. Jadi penduduk neraka itu tidak bisa serta-merta kemudian dilemparkan ke dalam neraka sebelum hak-haknya dia itu dikembalikan kepadanya. Kalau hak antara dia dengan Allah, tentu Allah Ta'ala sudah melunasi. Tapi hak antara dia dengan sesama manusia itu, jadi tidak ada seorang pun yang masuk neraka sedangkan ia masih punya perasaan dizalimi, haknya belum dikembalikan, harga dirinya belum dituntaskan. Tidak ada. Aku mengharamkan kalian, wahai penghuni neraka, untuk masuk ke dalam neraka, pun sekalipun itu orang kafir. Aku tidak izinkan kalian masuk neraka sebelum semua hak kalian sudah kalian terima. Bayangkan itu bagaimana perhisaban. Kemudian Allah Ta'ala mengatakan, wahai ahli surga, aku tidak halalkan, tidak aku izinkan kalian untuk masuk ke dalam surga sebelum semua hak orang lain yang ada pada diri kalian tuntaskan. Jadi tidak sembarangan, ya. Penting sekali urusan yang seperti ini, karena ini apa? Sering diabaikan oleh manusia, itu sering diabaikan, ya. Padahal hak sesama manusia itu hal yang paling berat, hal yang paling berat luar biasa. Bahkan hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bahkan besok di padang mahsyar itu ada kejadian orang yang menuntut seseorang adalah orang yang tidak dia kenali saat di dunia. Nah, kita ini sering bermuamalah di dunia dengan manusia. Pertama dengan orang tua kita, kedua dengan suami dan istri kita, ketiga dengan anak dan sahabat kita, keempat dengan tetangga, kelima dengan rekan kerja kita, ya, keenam dengan masyarakat, ya, ketujuh dengan guru-guru kita. Ini bagaimana? Semakin seringnya kita bermuamalah, berhubungan dengan orang lain, semakin sering kita berbuat kesalahan kepada orang tadi, ya. Ini dituntut untuk halal bihalal. Lah bagaimana besok bahkan di hari kiamat itu ada tuntutan, ada seseorang yang menuntut orang lain padahal yang menuntut itu tidak kenal, yang dituntut pun tidak kenal, ya. Ada cerita bahwasanya besok di hari kiamat itu ada seseorang yang menuntut orang yang tidak dikenal. Maka orang yang menuntut ini menghadap kepada Allah, ya Allah, saya menuntut si fulan, ya Allah, saya menuntut si fulan. Maka Allah Ta'ala zat yang maha hakim, yang maha adil. Setiap ada tuntutan pasti Allah akan terima tuntutannya, ya. Setiap ada yang naik banding diterima naik bandingnya, dan setiap ada pembelaan diterima pembelaannya. Ada dakwaan, ada tuntutan, ada pembelaan, semuanya diterima. Karena Allah maha adil, dan Allah akan menunjukkan keadilannya besok di padang mahsyar. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Nah, di situ bagaimana? Maka Allah Ta'ala memanggil orang yang dituntut, hei si fulan, engkau telah dituntut oleh orang ini. Dipanggil tuh.
orang yang dituntut. Maka ketika dituntut, orang ini dilihat, orang ini melihat siapa yang menuntutnya. Dilihati orang ini tidak dikenal di dunia, bukan kawannya, bukan rekannya, ya, mungkin bukan pula kenalannya. Maka karena dia merasa ya tidak kenal sama orang ini, dia mengatakan, ya Allah, saya tidak kenal orang ini di dunia. Bagaimana orang ini bisa menuntut saya? Dari mana ya Allah? Saya tidak kenal dia. Maka Allah Ta'ala berkata kepada sang penuntut, fulan, orang ini tidak kenal engkau, dan engkau juga tidak kenal orang ini. Betul, betul ya Rabb. Kenapa engkau menuntut orang ini? Ya. Ada alasan apa engkau kok menuntut si fulan? Sedangkan kalian di dunia tidak saling mengenal. Maka di situ sang penuntut mengatakan, ya Allah, benar, saya tidak kenal orang ini, dan orang ini tidak kenal saya di dunia. Tapi saya punya hak dari orang ini yang harus ia kembalikan kepada saya. Bayangkan kata si penuntut ini. Maka Allah Ta'ala mengatakan, apa hakmu? Ya, kalau engkau merasa punya hak dari orang yang tidak kenal ini dan orang yang kau tuntut ini, apa kalau gitu? Sebutkan apa hakmu sehingga harus dikembalikan kepadamu. Kata orang ini, ya Allah, saya ini pedagang, ya, penjual buah di pasar, ya. Si fulan ini tidak kenal sama saya, tapi saya ingat dulu kala itu dia lewat, dia lihat dagang, dia lihat buah-buahan yang saya jual, dia pilih-pilih, dia lihat-lihat, kemudian bahkan dia cicipi, dia tawar habis sampai harga yang tidak mencapai keuntungan buat saya, pun saya menolak. Akhirnya dia tidak jadi beli. Saya sudah merasa dirugikan, ya Allah. Sering tidak ini kita? Paling sering. Sudah dicicipi, salak, kecut, ya, namanya salak ya kecut, jeruk kecut ya jeruk kecut, ya, dinyang mepet ngepres, kurang 500 tidak mau beli, ya kan? Kurang 500, sudah nyangan setengah jam, semua pokoknya harga sekian, berapa sih? Kurang 500, kurang 1.000 rupiah, sudah dicicipi terus ditinggal. Ini orang bisa nuntut besok di hari kiamat. Bayangkan kita ini kalau sudah belanja ngepres, ya, wailul lil mutaffifin. Bagaimana ceritanya itu? Celaka orang yang curang dalam timbangannya. Bagaimana kalau dia beli maksa minta diangeti, kalau dia jual timbangannya dikurangi. Takutnya kita masuk dalam kelompok ini. Bahkan belum beli kita sudah merugikan orang lain. Ini belum beli, kita sudah merugikan, minta diangeti. Sudah dicicipi berapa tempat, tidak bayar, tidak jadi beli. Bagaimana istri-istri kita? Kalau sudah masuk pasar, semua barang dipegang, tidak ada yang dibeli. Yang dibeli satu, sapu tangan tok, ya. Semuanya kain, baju, dipegang satu-satu, bagus, nyang-nyangan, tidak jadi dibeli. Sepatu sudah dibuka dari kerdusnya, keluar masuk, dipegang-pegang, ini kurang besar, tidak cocok, tidak jadi beli. Kita takut nanti ada tuntutan di hari kiamat, ya. Ini dari orang yang tidak kita kenal. Terus bagaimana orang yang kita kenal itu? Yang terkadang kita ini, ya, berucap, berbicara, berbuat kepada orang yang kita sering bermuamalah dengannya, tanpa kita sadar mungkin ada ucapan kita yang menyinggung perasaannya, yang menyakiti hatinya, ya. Mungkin kita bercanda kelewat, ya. Mungkin kita bercanda saat itu menyinggung perasaannya. Berapa banyak orang tua kita, teman kita, saudara kita, ya, suami kita, istri kita. Nah, ini dituntut pentingnya kita untuk berhati-hati. Bermuamalah dengan manusia itu berat, tidak mudah. Makanya Nabi mengatakan, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bergaullah engkau dengan manusia itu dengan budi pekerti yang baik. Ya, berhati-hati dalam bergaul, apalagi zaman sekarang. Kalau kita tidak mampu bergaul dengan manusia, kita takut nanti lisan kita akan menyakiti perasaannya, ya jaga lisan kita itu.
kita takut nanti perbuatan kita ini akan merugikan orang lain, ya jaga kita kalau dalam bergaul dengan manusia. Kalau kita yakin kita tidak pandai menjaga lisan kita, kita tidak pandai menjaga anggota tubuh kita, ya jangan suka-suka gemar-gemar bergaul dengan orang lain. Lebih baik untuk kita berada di rumah kita dan kita menyibukkan diri dengan perkara yang lain yang lebih bermanfaat daripada kita ini gemar bergaul ke sana ke sini tapi lisan kita tidak bisa kita jaga. Ya, tangan kita, anggota tubuh kita tidak bisa kita jaga. Lebih baik kita berkhalwat. Lebih baik kita menyendiri dan kita sibukkan diri dengan beribadah kepada Allah, maka itu lebih menyelamatkan buat kehidupan kita. Nah, ini pentingnya kita untuk saling berhalal. Bihalal di situ letak. Di situ letak. Kenapa kok kita harus cepat-cepat minta maaf ya kepada orang yang kita salahi, cepat-cepat minta maaf. Pun begitu pula di bulan Ramadan ini. Kita keluar dari bulan Ramadan, mestinya kita memulai start dari awal. Mestinya kita memulai dari awal. Saya keluar dari bulan Ramadan, apa nih yang harus saya lakukan? Allah sudah bersihkan saya. Kemudian saya mulai dari garis sudah bersih nih. Catatan ini ya saya mulai dengan apa? Banyak hal yang harus kita pikirkan. Contoh satu perkara lisan yang memang sudah menjadi umum, sudah kebiasaan kita. Kalau dulu sebelum-sebelumnya saya sudah terlalu banyak bicara. Mungkin saya suka bicara hal yang tidak bermanfaat. Atau mungkin saya tipe orang yang kalau bicara nyelekit tidak enak. Saya harus sadar itu. Setelah Ramadan, setelah terlatih selama sebulan, saya tidak akan banyak bicara. Saya akan diam. Dan saya tidak bicara kecuali bicara yang bermanfaat. Itu kita harus awas. Betul-betul kita harus sadari. Karena apa? Efek yang besar dari pembicaraan yang sampai tidak baik. Kan bagaimana? Ada seorang yang bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana hal ehwal kalau ada seorang wanita ya Rasulullah. Wanita ini dia itu kalau pagi ahli puasa, paginya ahli puasa, tak meninggalkan puasa wajib, puasa sunnah dia kerjakan, dan malamnya perempuan ini ahli bangun malam, ahli sholat malam, ahli qiyamul lail, ahli tahajud. Tetapi ya Rasulullah, lisannya ini sering nyakiti tetangganya, lisannya sering nyakiti temannya. Bagaimana keadaan perempuan ini? Kata Rasulullah, ini perempuan masuk neraka nantinya. Ini perempuan masuk neraka. Jadi terkadang kita ini betul, kita ini menyebutkan diri dengan berbagai macam ketaatan, itu betul. Tapi terkadang kita hanya dari satu sisi saja, ibadah yang hubungannya dengan Allah. Kita melupakan bahwa kita ini juga harus menjaga hubungan kita dengan sesama manusia. Itu tidak kalah penting. Bahkan kalau kita ini sekedar banyak ibadah, zahir kita, muamalah kita dengan Allah baik, tapi kalau dengan sesama manusia itu tidak baik, Rasulullah mengatakan ini kelompok orang yang muflis nantinya, rugi, bangkrut. Kenapa? Karena sebab dia hanya memperbaiki urusannya dengan Allah, banyak amalnya, tapi nanti akan diambil oleh orang-orang yang dulu disakiti hatinya, oleh orang yang diambil haknya, oleh orang-orang yang diajak berantem sama dia. Muflis, dia akan rugi. Maka amalnya tidak akan dapat menolong orang ini. Kenapa? Mengabaikan satu sisi ibadah, hubungan baik dengan manusia, muamalah dengan manusia. Makanya halal bihalal ini penting. Cepat-cepat kita minta halalnya, kita minta maaf kesalahan yang kita lakukan kepada orang lain, ya. Pun begitu pula kita tidak hanya meminta maaf, pun hati kita juga harus luas, mau memaafkan kesalahan saudara kita. Halal bihalal itu kita juga mau minta maaf dan kita juga mau memaafkan kesalahan orang lain. Meminta maaf itu memang perkara yang berat kita lakukan, ya. Terkadang orang itu memiliki ego yang luar biasa sehingga dia merasa bahwa harga dirinya ini tinggi sehingga ia tidak layak untuk minta maaf, padahal dia ini tahu bahwa dirinya itu berbuat satu kesalahan. Ini untuk mau menundukkan jiwanya sehingga tidak ada perasaan kesombongan, keangkuhan dalam dirinya. Orang itu harus mau minta maaf atas kesalahan yang dia lakukan. Begitu pula memberikan maaf. Memberikan maaf ini ternyata juga lebih berat daripada memaafkan. Kenapa? Perasaan disakiti,
perasaan dianiaya, ini hilangnya dalam hati manusia itu tidak mudah. Iya, kita memaafkan, tapi rasa ini masih tersimpan terkadang sampai bertahun-tahun masanya. Maka memberikan maaf itu juga lebih berat. Tapi jangan lupa, perkara memaafkan dan memberi maaf ini perkara yang mulia, perkara yang agung, perkara yang besar dalam Islam. Bagaimana Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha as-samawati wal ard wa iddat lil muttaqin alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasari'u, ayo kita ini berlomba-lomba, bersegera. Untuk apa? Ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Bersegera, berlomba-lomba untuk supaya kita mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala, Tuhan kalian, wa jannah, dan agar supaya kita dapat surga. Jadi berlomba-lomba itu, kalau kita kan berlomba dalam urusan duniawi. Ayo, siapa yang cepat dulu punya mobil? Ayo, siapa yang cepat dulu punya rumah? Ayo, siapa yang cepat lebih dulu kaya? Ayo, siapa yang cepat lebih dulu punya anak? Ayo, urusan duniawi semua. Ya. Padahal Allah Ta'ala menyebutkan dalam Al-Quran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin. Ya. Berlomba itu dalam urusan apa? Cepat-cepat kita lomba supaya kita dapat pengampunan dari Allah dan dapat surga. Yang mana arduhas samawati wal ard, yang mana surganya Allah Ta'ala itu besarnya seluas langit dan bumi. Seluas langit dan bumi. Kita tidak bisa bayangkan kalau untuk dapat rumah 100 meter kita ini berlomba dengan teman kita, saling iri, saling hasad, saling mendengki, supaya kita bisa punya rumah yang cuma 100 meter kita bangun di dunia. Bagaimana kita tidak mau berlomba dapat surga yang seluas langit dan bumi? Ya, banyak kita ini diberikan pikiran akal oleh Allah, tapi kita ini tidak dewasa, tidak sadar. Ya, yang dilombakan hal yang remeh kecil, tapi hal yang besar lalai manusia itu. Coba bayangkan surga seluas langit dan bumi, kita tidak ada perasaan ingin berlomba dan ingin mendapatkannya. Sungguh akal manusia itu zaman sekarang sudah berbalik. Ya, tidak sadar, lupa akan hakikatnya. Uiddat lil muttaqin, dan surga serta pengampunan, surga yang seluas langit dan bumi itu Allah siapkan untuk orang-orang yang bertakwa, orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah. Lah, siapa orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah? Alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Orang-orang yang dalam hatinya ada takut kepada Allah adalah mereka orang-orang manusia yang mana yunfikuna fis sarra'i wad dharra. Mereka manusia yang mau berinfak, mau berbagi, mau memberi, baik mereka itu dalam keadaan lapang, keluasan harta dan rezeki, pun dalam keadaan sempit. Orang yang beriman itu tidak hanya punya uang saja dia berinfak. Dalam kondisi dia tidak punya pun dia tidak melupakan untuk mau berbagi. Ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Ya, sesuai dengan kadar kemampuannya. Kemudian bagaimana? Wal kadhiminal ghaidha. Dan orang-orang yang mendapatkan surga, alias orang yang takut bertakwa, adalah orang yang mau menahan marahnya ketika ia mampu untuk melampiaskan amarahnya kepada orang tadi, kepada orang lain. Ini orang yang dikatakan orang yang takwa. Surga dijanjikan untuk mereka. Siapa? Orang yang mau nahan amarahnya, orang yang mau nahan emosinya. Tidak gampang. Makanya Rasulullah mengatakan, wahai sahabat, tahukah kalian siapakah orang yang kuat itu? Siapa orang yang kuat? Ya, kata sahabat, orang yang bisa banting lawannya ya Rasulullah. Orang yang tubuhnya kekar, kalau berantem tidak pernah kalah, itu baru orang kuat. Kata Rasulullah, bukanlah orang yang kuat itu orang yang bisa mengalahkan lawannya. Bukan itu orang kuat. Ya,
Tapi orang kuat, kata Rasulullah, orang yang bisa nahan marahnya ketika dia marah dan dia punya kekuatan, mampu melampiaskan amarahnya. Ya. Dia mampu, dia berhak, dia punya kekuatan, punya kekuasaan, punya kemampuan untuk membalas. Tapi dia lebih memilih untuk kadhim, menahan amarahnya. Ini orang yang luar biasa. Ini orang yang kuat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita bisa nahan amarah kita ini? Ini dijanjikan oleh Allah Ta'ala surga. Dan tidak cuma sampai di sini, wal kadhiminal ghaidha wal afina 'anin nas. Tidak hanya dia mau menahan marahnya, tapi ia mau al-afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Ini orang dijamin masuk surga. Dijamin masuk surga. Bagaimana dalam sebuah riwayat, kelak di hari kiamat itu, orang-orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain dapat jaminan masuk surga sebelum hambanya Allah, sebelum seluruh hambanya Allah. Besok itu di hari kiamat, di padang mahsyar, malaikat itu diperintahkan oleh Allah Ta'ala berseru. Apa seruan malaikat? Man falyagumu man ajruhu 'ala Allah. Besok di padang mahsyar itu malaikat akan berseru dengan ucapan, liyagum man ajruhu 'ala Allah. Ayo wahai penduduk mahsyar, bangunlah, bangkit kalian, orang-orang yang telah menyerahkan balasan pahalanya kepada Allah. Bangun kalian. Maka saat itu penduduk mahsyar mendengar suara ini, mendengar suara malaikat, tapi tidak ada satupun yang bangkit untuk maju. Kenapa? Karena penduduk mahsyar tidak tahu siapa yang dimaksud ini. Silahkan bangun. Ayo bangun, bangkit orang-orang yang sudah menyerahkan balasan pahalanya hanya kepada Allah. Maka mereka saling bertanya, siapa? Siapa ini orang yang sudah menyerahkan balasannya, pahalanya hanya kepada Allah? Siapa ini? Tidak ada satupun yang mengerti makna ucapan daripada malaikat ini. Sehingga sampai malaikat berseru dengan seruan yang kedua, liyagumu man ajruhu 'ala Allah. Kata malaikat, ayo pada bangun, bangkit kalian, orang yang sudah menyerahkan balasan pahalanya hanya kepada Allah. Maka saat itu pun penduduk mahsyar mendengarkan seruan malaikat, tapi tidak ada satupun yang bangun. Tidak ada satupun yang bangun, karena memang belum tahu siapa yang dimaksud. Hingga kata Nabi SAW, akhirnya malaikat berseru dengan seruan yang tiga, liyagumul afuna 'anin nas. Bangkitlah kalian, orang-orang yang di dunianya suka memaafkan kesalahan orang lain. Seruan yang ketiga ini terdengar oleh malaikat, dikumandangkan malaikat dan terdengar oleh penduduk mahsyar. Di situ baru penduduk mahsyar itu sadar, oh, jadi orang yang sudah menyerahkan balasannya hanya kepada Allah itu adalah orang-orang yang suka memaafkan kesalahan orang lain. Maka Rasulullah melanjutkan hadisnya, fayagumuna wahum qalilun. Maka orang-orang yang di dunianya suka dan gemar memaafkan kesalahan orang lain, akhirnya mereka ini bangun, bangkit, maju. Tapi kata Rasulullah, wahum qalilun, tapi mereka itu sedikit, tak banyak. Wahum qalilun, mereka itu sedikit. Allahumma ja'alna minal qalilin. Mudah-mudahan kita termasuk kelompok yang sedikit ini. Wahum qalilun, mereka itu sedikit. Maka Rasulullah mengatakan, fayadkhulunal jannata bighairi hisab. Akhirnya mereka digiring masuk ke dalam surga tanpa dihisab oleh Allah Ta'ala. Tidak menerima catatan kitabnya, tidak ditimbang amalnya, tidak dibuka-buka, ditanya-tanya perbuatannya, langsung dimasukkan ke dalam surga. Baru setelah itu Allah menghitung perhisapan kepada hamba di padang mahsyar. Coba bayangkan bagaimana kemuliaan orang yang mau memaafkan kesalahan orang lain. Nah, ini pentingnya halal pentingnya mau saling minta maaf dan
Maafkan itu sangat penting. Terkadang kita ini sama saudara bertahun-tahun kita ini bermusuhan karena perkara sesuatu hal, putus itu tali silaturahmi, ya. Putus itu hubungan kekerabatan, paling karena harta, paling karena kedudukan, ya. Paling berebut kekuasaan, ya. Hal yang remeh, yang tidak ada nilainya, dibuang kemuliaan yang besar dari Allah Ta'ala, menjerumuskan dirinya dalam kerugian. Wal'iyadzubillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita orang-orang yang cerdas sebagaimana salaf kita terdahulu, bagaimana para salaf pendahulu kita yang soleh. Mereka orang yang tidak lebih memilih besarnya egonya daripada pengampunan dan surganya Allah. Ciri-ciri orang yang cerdas, dia akan mau menjual harga dirinya demi kemuliaan di sisi Allah. Kalau kita ini rela menyimpan amarah, dendam kita karena sebuah harga diri, seberapa besar harga diri kita, ego kita dibanding ampunan dan surga yang seluas langit dan bumi? Seberapa besar? Dulu Sayyidina Ali Zainal Abidin kalau tidak salah. Kalau tidak salah itu Sayyidina Ali Zainal Abidin radhiyallahu taala anhu. Yaitu beliau bagaimana orang yang betul-betul mau menahan amarahnya. Ya. Sampai diceritakan ketika beliau punya seorang pembantu yang disuruh merawat anaknya yang masih kecil. Tiba-tiba ketika beliau mengundang jamuan makan, mengundang para tamu, anaknya terlewatkan begitu saja sampai masuk di adonan kuahnya itu, nyemplung. Keteledoran seorang pembantu. Anaknya tidak dipegang sampai nyemplung masuk ke panci itu sampai mateng. Anak kecil, bagaimana marahnya seorang ayah yang dititipkan kepadanya pembantu, titipkan anaknya kepada pembantu tapi teledor nih pembantu. Ya, marah yang luar biasa beliau. Bagaimana marahnya yang luar biasa itu sampai dia mau hampir dia berbuat sesuatu kepada pembantunya ini. Tiba-tiba pembantunya tadi, budaknya tadi mengatakan, "Ya Sayyidi, wahai tuanku, wal kadhiminal ghaid, wal kadhiminal ghaid." Diingatkan sama pembantunya, sama budaknya, "Tuan, surga dan orang bertakwa itu orang yang mau nahan amarahnya." Kalau kita ini kita mau mukul, tambah jadi mukul, ya. Ini pembantu sudah salah pakai nasihati lagi, ya. Kalau beliau bilang wal kadhiminal ghaid, itu beliau merah wajahnya. Kata budaknya, "Tuan, jangan marah, wal kadhiminal ghaid." Dibacakan ayat ini. Maka beliau menahan dirinya, ditahan sampai reda, sambil beliau mengatakan, "Saya sudah tidak marah. Saya sudah tidak marah. Saya sudah marah sama kamu." Ini pembantu pintar, dilanjutkan, "Wal afina 'anin nas, ya Sayyidi, wal afina 'anin nas." Wahai tuanku, dan Allah mencintai orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Bayangkan deh. Bagaimana nih, coba bayangkan kalau kita, bedanya kita dengan mereka nih, ya, orang-orang yang dulu soleh. Beliau sudah nahan marahnya, pembantunya bilang, "Wal afina 'anin nas." Nah kalau kita bisa nahan marah, tapi kita ini dendam sampai mati nih sama orang ini, kan gitu. Disuruh maafkan, ya. Ini pembantunya, budaknya bilang, "Ya Sayyidi, wal afina 'anin nas." Wahai tuanku, Anda tidak cuma nahan marah, tapi Anda harus memaafkan kesalahan orang lain. Allah Ta'ala menyebutkan wal afina 'anin nas. Ditahan sama beliau, "Afautuk." Wes, maafkan engkau. Saya maafkan engkau. Wes, saya maafkan engkau. Saya sudah tidak marah sama engkau dan engkau sudah saya maafkan. Coba sesaat. Ini budak pintar. Disambung tuh ayat, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Ya Sayyidi, tuanku, "Wallahu yuhibbul muhsinin." Wahai tuanku, Allah cinta kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya sudah, tak bebaskan engkau. Mati enggak? Disambung, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Saya bebaskan engkau. Jadi budak ini sudah bunuh anaknya, tidak dimarah, dimaafkan, dibebaskan lagi. Lihat orang-orang dulu nih, bagaimana mereka tidak mencapai derajat yang mulia, derajat yang tinggi di sisi Allah Ta'ala. Nah, ini hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Mungkin sebagai pembukaan kitab yang kita mulai, tidak apa-apa kalau kita awali dengan mengingatkan diri kita masing-masing apa yang harus kita lakukan selepas bulan Ramadan.
pertama, yaitu tadi perbaiki, sempurnakan, lengkapi hari raya Idul Fitri ini dengan pengampunan dari Allah, diikuti dengan kita minta ampun kesalahan kita, kekurangan kita, bermaafan dengan sesama hambanya Allah, sehingga Allah Ta'ala sempurnakan semua ibadah kita, dan betul-betul kita mulai setelah bulan Ramadan ini dengan lembaran yang betul-betul bersih, dengan amal yang insya Allah kita akan tata lebih baik ke depannya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin.